Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Putra Wijaya, saya dari Kabupaten Kerinci dan sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan saya juga mengajar di SMK Negeri 6 Kerinci. Dan pada video kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya, guru bahasa Inggris SMK Negeri 6 Kerinci, Ibu Yulianti Dewi Lestari. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah baik Pak Mas. Ya, alhamdulillah ya Bu Dewi. Jadi kita hari ini melakukan pra-observasi, dan mungkin saya ingin tahu beberapa hal tentang Ibu Dewi yang nanti proses pembelajaran yang akan Ibu Dewi lakukan. Mungkin saya ingin gali kira-kira apa saja yang Ibu Dewi rencanakan untuk pembelajarannya nanti. Ya, itu Ibu Dewi ya. Iya Pak Mas. Oke, bisa kita mulai Bu Dewi? Ayo bisa. Baik Bu Dewi. Nah, kira-kira Bu Dewi ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu kira-kira apa? Oke Pak Mas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang materi yang akan saya ajarkan nanti. Yaitu materinya yaitu descriptive text. Yang mana descriptive text ini adalah suatu teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek, baik itu benda, tempat, ataupun orang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ada menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata. Sesuai dengan jurusannya. Menyesuaikan jurusan ini. Yang kedua, memperbandingkan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait dengan tempat wisata. Yang ketiga, menciptakan teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata tadi. Dan yang keempat itu menampilkan atau mempresentasikan teks yang sudah dibuat. Biasa Ibu, jadi Ibu membuat tujuan pembelajaran juga mengadopsi daripada menyesuaikan dengan jurusannya. Jadi biar mudah siswa itu memahaminya dan juga nanti ada manfaatnya untuk sesuai jurusan mereka, seperti itu ya. Baik Bu Dewi, semoga tujuan tadi bisa tercapai dengan baik dan bisa juga Ibu Dewi menyampaikannya nanti sebelum mulai pembelajaran di kelas yang Ibu Dewi akan lakukan. Nah, ini kira-kira Ibu Dewi ya, setelah tujuan tadi tentu ada area pengembangan yang hendak Ibu Dewi capai dalam proses pembelajaran yang Ibu suguhkan nanti untuk siswa-siswi kita nanti. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Oke Pak Mike, baiklah untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan, yang mana saya mengharapkan peserta didik itu mampu memahami tentang teks deskriptif pendek dan menganalisa struktur teksnya. Dan yang kedua itu area pengembangan keterampilan. Saya mengharapkan siswa atau peserta didik saya itu mampu membuat teks deskriptif pendek terkait tempat wisata sesuai dengan jurusannya. Oke, jadi kita harapkan ya kalau mereka sudah bisa, itu ada keterampilan mereka ya, selain bisa berbahasa Inggris dan menjelaskan tentang tempat-tempat wisata, jadi mereka juga bisa nanti untuk menyesuaikan dengan jurusan mereka ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Dan kira-kira Bu Dewi, strategi yang Ibu Dewi gunakan nanti di kelas ketika Ibu Dewi melakukan proses kegiatan belajar mengajar itu apa nih? Strategi atau metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti itu saya menggunakan scientific learning. Ya, yang mana siswa saya harapkan berpikir kritis dan bisa menganalisis sebuah masalah. Kalau media Bu, mungkin ada media ya, kebetulan saya menggunakan media yang mana saya menggunakan PowerPoint. Ya, saya menggunakan itunya, saya menggunakan Infocus, LCD Projector, dan juga saya mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran itu, yang mana saya menggunakan Padlet dalam pengumpulan ini tugas siswa. Jadi siswa tidak perlu catat di buku, tugasnya langsung tampil di depan. Oke Bu Dewi, luar biasa. Semoga nanti apa yang Ibu Dewi inginkan dan rencanakan bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik, kita harapkan. Dan juga Bu Dewi, mungkin itu sedikit yang kita bahas hari ini, apa yang saya ingin tahu. Saya terima kasih atas kesediaan Ibu Dewi, dan juga mungkin nanti setelah rencananya Bu untuk pelaksanaannya kapan Ibu? Hari Kamis. Besok ya Pak. Oh, besok ya. Jadi kita semoga nanti Bu setelah pelaksanaannya lancar. Mungkin setelah nanti kita observasi ketika Ibu Dewi mengajar, ada lagi pasca observasi atau setelah Ibu mengajar. Mungkin nanti kita ada tamu dari pengajar praktik saya mungkin akan datang. Nanti saya mohon juga kesediaan Ibu Dewi untuk bisa bercerita mungkin apa yang dirasakan selama melakukan observasi di kelas, mulai dari observasi di kelas dan juga nanti pas sekali. Nah, ini terakhir Ibu, kira-kira apa perasaan Ibu dengan kita melakukan diskusi ataupun percakapan pada hari ini?
Saya merasa sangat senang sekali bisa berkolaborasi bersama Pak Mike, berbagi saran atau praktik baik. Semoga saya untuk kedepannya bisa itu ya Pak Mike. Ya, Doakannya Pak Mike ya. amin. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya mungkin juga itu sangat terbantu sekali dan juga mungkin ada ilmu bukan mungkin ya, dapat ilmu baru dari Ibu. Mungkin untuk trik-triknya bisa saya juga pakai nanti ketika saya mau mengajar seperti strategi ataupun media-media yang digunakan. Mungkin terinspirasi saya pada hari ini Bu Dewi ya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti kita di observasi di kelas dan juga pra-observasi nanti. Terima kasih atas kesediaannya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Morning, Miss. Morning class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Okay, before we continue our lessons today, it's better for us to pray. Alex, silakan pimpin soalnya. Before we continue our lesson today, it's better for us to pray. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Okay, thank you Alex. You are welcome. Oke kelas, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menanyakan, who is absent today? Siapa tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan sama-sama supaya aku cepat sehat ya. Oke. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang descriptive text. Descriptive text. Ada yang tahu descriptive text itu apa? Deskripsi teks adalah teks yang menggambarkan sesuatu, benda, tempat, dan orang. Good, Adit. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang tempat, orang ataupun benda. Oke, ada yang tahu manfaat apa manfaat kita mempelajari descriptive text ini? What is the useful or benefit for learning this material? Apa manfaat kita mempelajari teks ini? Sebagai jurusan usaha perjalanan wisata tentu ada ini. Ini descriptive text. Seperti kalian kemarin itu kan ada ini apa namanya? Jalan-jalan kan kemana kan? Pantai Sleman. Kan kalian di sana kan diminta guiding. Guiding di sana kan kita menjelaskan Pantai Sleman itu terletak di mana, bagaimana bentuknya, itu kan? Itu sudah termasuk dalam descriptive text. Jadi manfaatnya apa? Manfaat. Yang pertama, kita bisa membuat ini brosur perjalanan wisata. Brosur itu kan ada ininya, ada deskripsi dari tempat wisata yang akan dituju. Kedua, apalagi bisa menghasilkan uang dengan menjadi guide tadi. Oke. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu ingin main-main dulu. Oke, kita ice breaking dulu. Dulunya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 10 itu 1. 18 itu 2. 16 itu 1. Oke, sekarang Ibu tanya 100 itu 2. 88 itu 4. 19 itu 1. 98 itu 3. Oke, good semuanya, berarti kita bernalar kritis semuanya nih ya. Mampu apa tadi punya? Bumi itu bulat. 10 itu 1. 18 itu 2. 88 itu 4.
Jadi descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan tentang orang, benda maupun tempat. Ada generic, setiap teks itu mempunyai there is two generic structure. Jadi descriptive text itu ada dua generic structure-nya. Pertama, Identification. Description. What is identification? Pengenalan tempat ya, atau orang atau benda. The second is Description. Description is Gambaran. gambaran tentang yang diperkenalkan di atas, gitu ya. Sebelum before we continue, I send you link website-nya. Saya kirim link website-nya. Jadi saya minta each one of you send one place tourism place in Kerinci. Salah satu tempat wisata yang ada di Kerinci. Silakan, itu linknya sudah saya kirim. Gambarnya saja dulu. Picture and name. Again, don't forget to write your name, class, and send your picture and the name of the place. Picture ya. Please stop aja dulu. Oke. Silakan dikirim. Please send your picture. Tourism place in Kerinci. Diana tolong. Iya dasar. Besok bos, dah punya semua. Error itu. Ih, ributnya. Siap bayar tuh. Kasih ya. Sama. Jadi ya, ini semuanya sudah mengirimkan tempat-tempat wisata yang disenanginya ke website sudah saya kirimkan. Ada Adika, itu ada Bentoswem, Ari, ada Kerinci Mountain, Adwa, Kayangan Hill, Delta, apa ini Delta? Kunyi Mountain, Gita, Kacolek, Nabila, Rayu Waterfall, Wahyu, Depati Coffee, and Melissa, Kayu Garden. Okay, now I want you to make description about this place. Jadi buat gambaran dari tempat yang sudah kalian pilih tersebut. Bisa? Memenuhi dua persyaratan ini. Yang pertama, the first one harus ada identification-nya. The second one harus ada description-nya. Oke? Paham? You understand? Yes. Any question? Ada pertanyaan? No. So far so good? Oke, kita kerjakan. Iya. Diedit dia kok anak screenshot Macam-macam lah. Komen. Iya.
teks yang menggambarkan suatu tempat, benda, atau orang. Description-nya ada berapa? Dua. Yang the first is identification, yang mana identification itu adalah pengenalan. Yang kedua adalah the second one is description. Description. Atau apa itu description? Gambaran. Ini saya kasih contoh satu. Ini Kerinci Mountain. Yang ini yang mana? Yang termasuk dalam identification. Which one is identification in this text? Kerinci Mountain has Siapa punya Kerinci Mountain? Adik coba cari. Please read your text. Kerinci Mountain. Kerinci has a greater measuring. Based on your text, which one is identification in this text? Kerinci Mountain. Kerinci Mountain. Mesa, which one is description of the text? Okay, class, I think that's all for today. And any question about the descriptive text? No question? No, so far so good, yeah? Okay, see you next week. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang kedua ini bersama saya Mike Putra Wijaya, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan saya aktif mengajar di SMK Negeri 6 Kerinci. Dan pada video kali ini yaitu video pasca observasi. Lanjutan dari video yang pertama, video pra observasi, terus kita ada observasi ke kelas, dan sekarang pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Dewi Yolanti Dewi Lestari, dan bersama pengajar praktik saya Bapak Budi Jaya MPD. Nah, jadi kita langsung saja ya Bu Dewi ya. Jadi terima kasih atas waktunya kita melakukan pasca observasi, dan saya ucapkan selamat Ibu Dewi karena sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan yang begitu luar biasanya. Saya lihat kemarin ketika Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu Dewi nih, gimana perasaannya Bu melakukan atau proses pembelajaran yang Ibu berikan kemarin? Perasaannya seperti apa? Oke, baik ya. Perasaan saya telah mengikuti atau menjalankan observasi yang diobserver oleh Pak Mike. Itu saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan umpan balik. Mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran saya tersebut. Apabila misalnya ada kekurangan atau kelebihan, bisa saya untuk tindak lanjutnya ke pembelajaran berikutnya. Gitu. Oke, Bu Dewi, itu senang sekali Bu Dewi ya. Jadi luar biasa juga saya lihat kemarin, saya melihat Ibu Dewi itu memberikannya sesuai dengan apa tujuannya, tidak awalnya ada tujuannya, memberikan motivasi, dan juga ada refleksi pembelajaran yang kemarin. Nah juga ya saya lihat apa-apa yang Ibu Dewi itu tuliskan di perencanaan itu sudah Ibu lakukan. Nah, apa kira-kira benar seperti itu ya yang saya sampaikan ya Bu Dewi ya? Oke, alhamdulillah. Nah Bu Dewi, apa namanya, kira-kira ketika Ibu Dewi melakukan kemarin itu kan tentu kita punya pemikiran bahwa ini gimana apa namanya, sesuai nggak dengan RPP saya, sesuai nggak dengan modul ajar seperti itu. Nah kira-kira tantangan Ibu Dewi kemarin itu yang paling menantang itu apa Ibu? Sebenarnya itu tidak ada tantangan yang begitu berarti ya Pak Mike. Tapi saya di sini kesulitan dalam mungkin memberikan instruksi dalam bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris. Kebetulan saya mengajarnya bahasa Inggris. Jadi saya kesulitan itu untuk memberikan instruksi karena siswa kita di sini kan diferensiasi gitu ya. Jadi siswa kita di sini itu tidak semuanya itu kemampuan bahasa Inggrisnya sama gitu. Kita tidak bisa menyamakan siswa satu dengan siswa yang lainnya begitu. Jadi saya kesulitannya di situ. Untuk tantangannya tidak ada yang begitu berarti, cuman seperti itu. Nah kira-kira dari mungkin dari itu apa namanya, siswa yang berbeda tadi itu kita akan memberikan yang berbeda lagi kepada mereka. Nah kira-kira untuk berikutnya nih Bu Dewi, seandainya masih kan tentu Ibu Dewi akan melakukan pembelajaran lanjutan kan dari kemarin. Nah kira-kira apa yang akan Ibu Dewi lakukan agar tantangan tadi terasa lebih ringan dan anak-anak bisa mendapatkan apa yang Ibu Dewi inginkan? Nah, kira-kira
kira-kira seperti apa? Mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran visual itu Pak Mike, yang mana saya memperbanyak video dan pembelajaran. Saya bisa kan siswa itu kan kalau mungkin dari dulunya itu susah memahami, tapi kalau melihat video dia paham gitu. Mungkin saya akan lebih memperbanyak video dalam memasukkan video-video pembelajaran dalam pembelajaran saya di kelas untuk berikutnya. Untuk berikutnya, oke. Nah, berikutnya kira-kira kapan nih? Pembelajaran minggu depan Oh, mungkin. ini pada oke. Nah, Untuk pertemuan berikutnya Ibu ya. soalnya kan Sudah. kita 1 kali seminggu. Oh, 1 kali seminggu untuk Iya. mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Ya, saya harapkan semoga bisa mendengarkan berita baiknya lagi nanti Bu ya. Kira-kira Bu, untuk yang perasaannya lagi nih, saya ingin bertanya ini masalah perasaan di sini ya. Jadi yang kira-kira sebelum Ibu waktu kita pernah kemarin dengan setelah ini, nah kira-kira ada yang berbeda, jauh lebih baik atau gimana Bu? Dari mulai kita merencanakan kemarin Ibu menceritakan ke saya rencana yang akan Ibu lakukan, nah sudah dilakukan, sekarang kita ketemu lagi di pasca ini. Nah kira-kira ada yang berubah atau seperti apa Ibu? Menurut Ibu pelajarannya lebih gimana atau ada menurun atau seperti apa gitu kira-kira? Kalau setelah percakapan kita yang di pra-observasi, itu kan saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, media yang saya pakai, metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Dan pada saat observasi, dan alhamdulillah saya bisa menerapkan semua itu yang tujuan pembelajaran ke dalam observasi, dan saya merasa lega sekali Pak Mike itu bisa berbagi bersama Pak Mike dan mendapat umpan balik dari Pak Mike. Oke, terima kasih Bu Dewi, itu luar biasa. Jadi tadi sudah kita lihat, saya juga mengamati ya Bu ya, luar biasa pelajaran yang Ibu berikan, dan saya lihat siswa juga antusias karena tujuan kita belajar itu tentu bagaimanapun siswa kita mendapatkan yang terbaik dari kita, seperti itu Bu Dewi ya. Ya mungkin itu Bu Dewi percakapan kita pada hari ini, dan semoga untuk ke depan kita jauh lebih baik lagi. Tidak hanya Ibu Dewi sebagai yang mengajar bahasa Inggris, saya pun mungkin bisa juga lebih baik lagi daripada hari ini. Mungkin itu Bu Dewi, terima kasih, dan semoga apa yang Ibu Dewi lakukan menjadi pahala jariah ya, semoga selalu baik dan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi setelah ini kita melakukan pasca observasi bersama Ibu Dewi. Terima kasih sekali Ibu Dewi, dan mungkin sekarang saya kita ingin lebih tahu lagi kepada pengajar praktika saya, itu Pak Budi Jaya. Semoga nanti ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan nanti lagi di kelas, khususnya untuk siswa kita. Itu yang paling penting. Mungkin kami persilakan kepada Pak Budi selaku pengajar praktik. Ya baik, ya, terima kasih Pak Mek, Ibu Dewi yang telah melaksanakan kegiatan coaching pasca daripada observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi dari teman-teman tadi, dimulai dari kita, ini kan coaching. Coaching kan ada yang namanya kita pakai alur Cerita mengalir. kemudian apa terta tujuan, apa dia? Tujuan Identifikasi, rencana rencana aksi, aksi, kemudian tanggung jawab. Dari kegiatan coaching tadi hampir 80% sudah 80-90% sudah dilaksanakan. Cuma dari awal tadi mestinya Pak Mek dari kita ya, Iya betul. apa misalnya tujuan dari kita Iya. mendengarkan yang disampaikan kepada Ibu Dewi tadi. Oh iya. Maksudnya supaya Ibu Dewi ketika dipegang misalnya Pak Mek kalau sebagai kepala sekolah atau ibu di sekolah atau perlu jadi kepala sekolah, ketika kita manggil guru yang kita panggil itu tidak terkejut, kenapa nggak terkejut? Iya, jadi tahu kenapa. Jadi tujuan kita apa, ini kan. iya. Jadi Pak Mek sampaikan Bu Dewi, Mm-mm. artinya kita mengadakan suatu diskusi kecil atau coaching di mana kita untuk membahas tentang supervisi yang sudah ditentukan apa masalah kendalanya itu. Itu tujuan kita pertemuan kali ini. Iya. Nah, baru masuk identifikasi. Betul ada Pak Mek masuk tanya apa permasalahan kan. Iya. Jadi kan Berarti awalnya lupa dari tujuan ya Pak. ya langsung ke identifikasi jadi Iya, kan iya. salam pendahuluan langsung identifikasi. Iya betul. Jadi identifikasi telah masuk tadi, kemudian rencana aksinya tadi harus ada rencana aksi dari Iya. ya kan. Ya kan permasalahannya dari Bu Dewi, Terus dijawab lagi solusinya dari solusi. solusinya dari Bu Dewi juga. Iya. Kemudian komitmen tadi tanggung jawabnya apa nih Bu Dewi minggu depan katanya harus Iya. dilaksanakan. Itu Iya. kan kita tanggung jawab. Mestinya itu baik. Jadi biar kalau dalam coaching sebenarnya kan lamanya Ya panjang. kan tidak mesti kita harus mengikuti misal tujuan harus mengikuti harus apa namanya sesuai dengan urutan tidak. Iya. Artinya boleh kita
bolak-balik permasalahannya, cuman tetap tujuan identitas itu masuk alur situ, terlaksana dulu di situ, ya kan? Jadi kita karena kita mengikuti alur tertata tadi tujuan sudah, Ya, dan dari tujuan itu banyak yang kita bahas tujuan, kan? Identifikasi yang paling banyak kan identifikasi kasus, identifikasi itu mencari pertanyaan, itu tidak tanya bagaimana, apakah kan ada situ, nanti pada kita lama dulu cerita-cerita. Boleh kita potong, boleh cerita biarlah mengalir kan, mengalir lama. Tapi ini kan kita sebagai anak lah Pelajaran simulasi ya Pak. nanti kalau realnya tidak model ini ya kan, tapi secara garis besar lah terpenuhi alur terlaksana sini lah ya kan. Anu pun juga situ, pra juga seperti itu, pra juga pakai alur itu juga, tujuan kemudian baru observasi yang meminta supervisi. Jadi kita bahas masa itu kami ya, jadi kita bahas dulu nanti dengan waktu. Oke.